Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk pada bab berikutnya, babu ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamah yaitu sorban disebut dengan imamah karena dia ta'ummur ra's. Ta'um yaitu ta'um itu meliputi meliputi kepala, dan sebagaimana kita ketahui imamah itu dilinting, diputar sehingga meliputi kepala. Dan ini salah satu pakaian yang digunakan oleh orang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya imamah adalah model pakaiannya orang Arab, sebagaimana pakaian-pakaian yang lain seperti jubah, seperti izar dan rida, ya. Dan Rasulullah SAW terkadang pakai jubah, terkadang Rasulullah SAW pakai izar dan rida, itu seperti pakaian umrah, yaitu di bawahnya sarung, di atasnya selendang. Itu pakaian keseharian mereka. Adapun tutup kepala, terkadang Rasulullah SAW memakai songkok tanpa imamah, qalansuwah. Terkadang Rasulullah SAW memakai imamah, sorban tanpa songkok. Dan terkadang Rasulullah menggabungkan keduanya antara songkok dan qalansuwah dan imamah dan sorban. Dan ini adalah model baju orang Arab dan dipakai oleh kaum muslimin maupun kaum musyrikin di zaman itu, dan Rasulullah menggunakannya sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dari sisi model pakaian dia bukanlah sunnah menurut pendapat yang lebih kuat dan pendapat banyak ulama, tetapi sunnah terkait dengan cara memakai pakaian seperti izar pakai sarung, pakai celana, yang penting ada aturannya. Pakaian atas juga demikian, dan ini sama dengan misalnya jilbab wanita. Mungkin zaman dahulu punya jilbab tertentu, model tertentu, tapi bagi dalam Islam yang penting jilbab itu menutupi aurat dengan kriteria yang persyaratan yang berlaku. Adapun model jilbabnya, model atasannya, model bawahannya itu terserah kembali kepada daerah masing-masing. Oleh karena para sahabat ketika mereka melakukan futuhat, yaitu ekspansi, mereka menggunakan pakaian penduduk setempat. Yang di sini mereka memahami bahwasanya berpakaian berusaha menggunakan pakaian orang setempat. Pakaian orang setempat, sehingga mereka tidak memakai pakaian yang tampil beda, karena kalau pakaian tampil beda bisa terkena pada larangan yang disebut dengan libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, man labisa libasas syuhrah albasahullahu fid dunya albasahullahu libasal madallah yaumal qiyamah. Siapa yang pakai pakaian yang menarik perhatian, ya, maka dia akan pakai di dunia, Allah akan pakaikan dia pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Jadi yang disunahkan kalau kita bicara adalah memakai tutup kepala. Ya, Rasulullah SAW ketika sholat Rasulullah memakai tutup kepala. Ya, Rasulullah memakai tutup kepala. Ini pendapat banyak ulama. Dan di antara zina, di antara bentuk perhiasan yang Allah mengatakan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah pakaian kalian, ya, perhiasan kalian ketika hendak masjid, itu pakaian yang baik. Di antaranya adalah pakaian yang menutup kepala ketika hendak sholat. Oleh karena datang dalam sebagian riwayat dari salaf, ketika ada seorang tidak memakai songkok ketika sholat, maka dikatakan kepadanya, kalau kau keluar dengan, misalnya keluar ketemu orang atau ketemu pembesar, apa kau tidak pakai songkok? Dia bilang tentu pakai. Maka Allah lebih aula, lebih utama untuk kita berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berbicara tentang pakaian yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masalah imamah, sorban yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan hadis pertama, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah SAW masuk di kota Mekah ketika menaklukkan kota Mekah, dan dia menggunakan sorban hitam. Sorban hitam. Ini hadis sahih, dan datang dalam hadis sebelumnya Rasulullah SAW masuk kota Mekah wa alaihi mikfar. Rasulullah memakai mikfar. Mikfar itu sebagaimana kita sebutkan, yaitu penutup kepala yang kemudian di bawahnya ada
ring-ring ya sehingga masih bisa melihat tapi melindungi wajah. Dari besi untuk kepala untuk melindungi kepala namanya mikfar. Adapun dalam hadis ini Rasulullah memakai sorban hitam. Maka bagaimana menjamakkan dua hadis ini dalam hadis sebelumnya Rasulullah masuk Mekah dengan menggunakan mikfar yaitu semacam helm besi. Sementara dalam hadis ini Rasulullah menggunakan sorban hitam. Maka ada tiga cara mengkompromikannya. Yang pertama sebagaimana mengatakan Rasulullah menggunakan mikfar kemudian dia pakai imamah di luarnya. Pakai imamah di luarnya. Pendapat kedua yaitu Rasulullah SAW menggunakan imamah baru pakai mikfar. Pendapat ketiga yaitu Rasulullah SAW yang ini lebih kuat Allah alam bisawab. Rasulullah ketika pertama masuk pakai mikfar. Ketika sudah tenang kemudian bertemu dengan orang-orang dia membuka mikfar dan dia pakai sorban. Pakai sorban berwarna hitam. Nah, pembahasan berikutnya apakah kalau seorang memakai sorban seperti negara-negara yang pakai sorban seperti di Sudan orang masih terbiasa menggunakan sorban ya. Oleh karenanya banyak teman-teman Sudan yang memakai sorban karena itu masih baju mereka hingga saat ini ya. Saya tahu mungkin di negara lain tapi kalau misalnya di Arab Saudi sudah sorban bukanlah suatu baju masyarakat lagi. Sekarang mereka pakai shimak tutupan kepala ya. Seperti sebagaimana izar dan rida sudah bukan merupakan pakaian lagi. Ya, kalau dahulu Rasulullah pakai izar dan rida itu pakaian istilahnya pakaian keseharian. Mau ketemu orang, mau ketemu siapa pakai izar dan rida. Karena itu pakaian keseharian. Sekarang sudah tidak ada lagi orang pakai izar dan rida kecuali mau umrah. Sekarang pakai jubah ya, jubah masih karena masih menjadi pakaian yang mudah digunakan. Adapun izar dan rida, sarung dan selendang sudah tidak lagi yang menggunakannya. Padahal itu adalah pakaian keseharian di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan tradisi bisa berubah. Tapi kalau sorban, setahu saya teman-teman saya di Sudan masih pakai sorban. Itu kebiasaan mereka. Adapun negara-negara lain, Allah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, tapi kalau Sudan masih ya. Apakah pakai sorban warna hitam merupakan sunnah? Tidak disebutkan Nabi menyuruh pakai pakaian sorban warna hitam, tapi Rasulullah dalam beberapa hadis menggunakan sorban berwarna hitam. Dan ada hadis yang umum Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumil bid. Gunakanlah warna putih dari pakaian kalian sehingga mencakup jubah dan juga sorban. Sehingga bahwasanya pernah mengatakan warna tidak harus berwarna hitam, tidak harus berwarna putih, warna apa saja yang seorang memakai silakan ya. Tapi ada hadis umum ya berupa perintah. Rasulullah mengatakan gunakanlah pakaian putih sehingga ini menunjukkan secara umum berpakaian putih adalah sunnah ya, baik songkok, baik sorban, baik jubah, baik izar ya disunahkan pakai warna putih karena ada sunnah qauliyah, ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis menyebutkan Rasulullah pakai sorban hijau maka tidak ada dalilnya, cuma juga Rasulullah pakai sorban merah juga tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Yang datang Rasulullah pakai sorban hitam dan ada keumuman hadis ya Rasulullah SAW menyuruh pakai warna putih dan tidak menunjukkan Rasulullah selalu pakai warna hitam karena Rasulullah disebut pakai warna hitam pada kondisi-kondisi tertentu. Bisa dipahami bahwasanya pada kondisi-kondisi lain beliau tidak memakai warna hitam. Wallahu alam bisawab. Oleh karenanya hadis berikutnya An Amr bin Hurais radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu berkhutbah kepada manusia dan beliau memakai sorban berwarna hitam. Dan ini ada kemungkinan ini setelah beliau masuk ke Mekah, kemudian beliau berhadapan dengan orang-orang, kemudian berkhutbah, beliau pakai sorban hitam. Bisa jadi beliau lepas dulu mikfarnya, helm besinya beliau lepas, baru kemudian beliau ganti dengan sorban hitam, baru kemudian beliau berkhutbah sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memakai sorban maka beliau melepaskan ekor sorban tersebut di antara dua pundaknya. Ini salah satu cara Nabi pakai sorban ya. Qala Nafi, berkata Nafi Maula Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Ibnu Umar melakukan demikian. Kalau dia pakai sorban dia membiarkan
ekor sorban tersebut berada di antara dua pundak. Itu ada ekornya satu. Wa qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik. Aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim, mereka berdua juga melakukan demikian. Yaitu kalau setelah diputar imamahnya, ya kemudian ada namanya zu'abah, yaitu ekornya dibiarkan, jadi setelah dilinting kemudian dilepaskan taruh di bawah. Karena orang pakai sorban bisa jadi tidak ada ekornya, diputar sehingga ujungnya dimasukin di antara sela-sela sorban yang lain. Sudah diputar-putar ujungnya dimasukkan di sela-sela. Ada yang tidak dibiarin, kemudian ada sisanya di belakang ya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, tatkala bagaimana Nabi pakai sorban, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau berkata, wa arkhadz zu'abata min khalfihi taratan wa tarakaha taratan. Nabi terkadang pakai sorban ada ekornya, terkadang tidak pakai ekornya. Jadi kalau tidak pakai ekor berarti dilinting masukin dalam sorban. Ini salah satu cara Nabi memakai sorban, kadang ada dilepaskan bagian tengahnya. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat mengikuti Nabi. Oleh karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika pakai sorban beliau meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga murid-murid beliau di antara Salim kalau pakai sorban juga demikian. Mengikuti Ibnu Umar, membuat ekornya di antara dua pundaknya. Para ulama juga membahas tentang bagaimana ukuran panjang sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada yang mengatakan ukurannya 7 hasta, tapi semua hadis yang datang dalam menyebutkan ukuran sorban Nabi semuanya lemah. Semuanya lemah, riwayatnya lemah. Sehingga tidak ada riwayat yang menyebutkan berapa panjang sorban Nabi untuk dililit di kepala beliau alaihi salatu wassalam. Namun tentunya tidak besar sekali. Ya, kalau ada sorban saya besar, ya ini bisa nyantol kemana, bisa kemana dan merepotkan. Apalagi tadi ada pendapat yang mengatakan Rasulullah pakai sorban terus pakai mikfar, menunjukkan sorban beliau tidak besar-besar. Dan beliau juga tentu sorban bukan sorban yang tipis sehingga tidak ada fungsinya. Tetapi sorban tersebut tentu ukurannya sedang, tidak besar sehingga menarik perhatian dan juga tidak tipis sehingga tanpa fungsi. Sorban Nabi ada fungsinya, yaitu untuk menutup kepala beliau. Karena beliau terkadang berwudu, beliau dalam sebuah riwayat, fama sa'ala nasiyatihi wa 'alal imamah. Rasulullah SAW mengusap di atas ubun-ubunnya dan di atas imamah. Di sini ada tafsir, ada yang mengatakan Rasulullah SAW hanya mengusap ubun-ubunnya, kemudian ada juga Rasulullah mengusap di luar imamahnya. Jadi imamahnya tetap kencang, terus diusap bagian luar. Ini ada yang memahami demikian sehingga mengambil dalil bahwasanya kalau wanita berjilbab kemudian susah membuka jilbabnya, dia boleh usap di luar. Tapi pendapat yang dipilih bahwasanya maksudnya Rasulullah mengusap sorban dan imamah, yaitu Rasulullah sorbannya kebuka sedikit, kemudian dia usap sorban, kemudian dilanjutkan dari ubun-ubun dilanjutkan ke sorbannya. Dilanjutkan ke sorbannya. Intinya para ulama khilaf tentang hal tersebut, tapi dalam hadis Rasulullah SAW mengusap sorbannya ketika berwudu, apakah hanya sorban saja ataukah ala nasiyah wa alal imamah, yaitu sorban ubun-ubun dan lanjut ke imamah, dan itu yang kayaknya lebih kuat ya, sehingga ketika bagian lain tertutup dilanjutkan meskipun di atas imamah, di atas sorban ya, sebagaimana Rasulullah membolehkan kalau kita pakai khuf mengusap di atas khuf. Wallahu alam bisawab. Kemudian hadis berikutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun dasma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan manusia, di depan para sahabat, wa alaihi imamatun dasma, dan Rasulullah menggunakan imamah dasma. Dasma ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dasma maksudnya warna hitam, yaitu sorban beliau berwarna hitam. Ini menunjukkan diriwayatkan Rasulullah sedang berkhutbah, menunjukkan bukan kebiasaan beliau pakai warna hitam, tapi ketika itu beliau pakai sorban warna hitam yang menarik perhatian sehingga diriwayatkan secara spesifik. Padahal beliau sering pakai sorban. Ada yang riwayatkan dasma maknanya adalah yang terkena minyak ya. Dasem itu minyak ya, karena beliau pakai minyak wangi yang banyak dan kita rambut beliau tuh ada minyak wanginya sehingga ketika dililit sorban tersebut ada bekas-bekas minyak, di sorban beliau
alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW suka pakai minyak wangi, ya, pakai minyak wangi, sehingga sorban beliau terkena minyak. Tapi ini pembahasan tentang sorban Nabi SAW, ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Di antaranya tadi sudah kita ingatkan, pendapat yang kuat bahwasanya memakai sorban bukanlah sunnah, tapi dan secara umum misalnya jubah, kemudian rida dan izar atau model jilbab tertentu, ini semua bukan sunnah. Sunnah adalah berpakaian yang syar'i. Terserah model pakaiannya apa. Yang penting misalnya kalau pakai sarung maka jangan isbal, jangan melebihi mata kaki. Kalau pakai jilbab maka jangan terlalu sempit, jangan tembus pandang, jangan menarik perhatian. Jilbabnya model apa terserah. Justru sunnah itu sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh masyarakat setempat. Sebagaimana para sahabat ketika mereka ekspansi, mereka mengganti pakaian mereka dengan pakaian orang-orang setempat. Sama seperti makanan, makan apa saja kecuali makanan tertentu. Tapi kita mau makan ini, makan anu, ya, tidak dikatakan misalnya sunnah makan korma. Kita harus ganti nasi dengan korma, tentunya tidak. Ya, korma waktu itu jadi makanan pokok di zaman Nabi SAW. Ketika datang roti, mereka juga makan gandum, mereka banyak juga makan gandum. Ya. Jadi tidak dikatakan bahwasanya sunnah makan korma, tidak. Tapi sunnahnya adalah makan jangan sampai kekenyangan misalnya, itu sunnahnya ya. Dari sisi itu ya, jangan berlebihan. Itu sunnahnya dari sisi. Kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan bismillah, itulah sunnah terkait dengan makan. Apapun jenis makanan apa saja yang penting tidak memberi mudarat, tidak memberi mudaratnya. Ini contoh. Seperti pakaian juga, pakaian sesuai dengan yang kita pakai, yang penting ada aturannya. Tidak boleh pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian, itu terlalu mahal atau terlalu murah sehingga jadi perhatian orang. Tidak boleh misalnya berlebihan di bawah mata kaki bagi laki-laki. Maka ini pertama bahwasanya sorban, model pakaian sorban bukanlah sunnah bagi kita misalnya, karena kita Indonesia, orang Indonesia, sorban bukanlah pakaian keseharian mereka. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan sorban, ya, datang tidak ada yang sahih. Kalau bukan dhaif maka maudhu, kalau bukan dhaif maka palsu. Seperti ada yang mengatakan hadis salatu tatawu'in aw faridatin bi imamatin ta'dilu 25 salatan bila imamah. Salat sunnah atau salat fardu pakai sorban 25 kali lipat pahalanya dibandingkan salat tidak pakai sorban. Wa jum'atun bi imamatin ta'dilu 70 jum'atan bila imamah. Dan siapa yang pergi salat Jumat pakai sorban seperti 70 kali salat Jumat tidak pakai sorban. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Dan dia adalah hadis maudhu, hadis palsu. Oleh karena tidak boleh kita melariskan hadis seperti ini tentang keutamaan pakai sorban. Bahwasanya kalau siapa yang sholat pakai sorban 25 kali lipat, 40 kali lipat dan seterusnya, ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah karena kalau hadis ini sahih bahkan menunjukkan sorban itu adalah sunnah. Tetapi hadisnya lemah. Ya, yang benar Rasulullah SAW memakai sorban sebagaimana tadi telah kita sebutkan, dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab. Di antaranya seorang perhatian terhadap kepalanya untuk ditutup. Mungkin kalau sunnahnya yang menutup kepala sebagai bentuk kalau kita sholat kesopanan ketika sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bahas berikutnya. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat izar, yaitu sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di antara pakaian yang sering dipakai orang Arab zaman dahulu, sekarang sudah tidak dipakai lagi kecuali sedang umrah, adalah izar dan rida. Ini pakaian keseharian mereka ya. Tentunya kalau ada orang Arab sekarang pakai izar dan rida masuk kantor, tentunya orang lucu dikira mau umrah. Ya. Tapi kalau zaman dulu ini pakaian keseharian, izar dan rida ya, tentunya. Dan dalam hadis-hadis banyak ya, sampai kisah yang masyhur tentang seorang yang miskin yang hanya punya izar saja, tidak ada rida. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi menawarkan dirinya, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi laka, saya hadiahkan diriku untuk engkau, yaitu silakan nikahi saya." Maka Rasulullah lihat Rasulullah tidak tertarik, Rasulullah diam aja. Wanita itu pun terdiam. Rasulullah bilang tidak bilang saya tolak. Rasulullah diam aja sampai ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, illam takun laka biha haja fazawijniha." Kalau memang kau tidak suka, kau tidak ada keperluan untuk menikah dengannya, nikahkan aku
dengan wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pergi ke rumah, idhab ila ahlik, pergilah ke rumahmu cari harta suatu yang bisa kau jadikan mahar. Kata pertama dia bilang, kau punya sesuatu yang tidak ada. Kata Rasulullah, coba cek di rumah, ada sesuatu enggak? Dia pergi, Rasulullah nungguin. Subhanallah, dia balik lagi, Rasulullah tidak ada apa-apa. Rasulullah bala, idhab ila ahlik, faltamis walau khataman min hadid. Kata Rasulullah, pulang lagi, cari lagi. Meskipun satu cincin besi, itu cincin murahan. Dia balik lagi, cek lagi ke rumah, balik lagi. Rasulullah sabar nunggu. Kata dia, Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Terus, tapi saya punya izar ya Rasulullah. Saya sedang pakai izar. Perawi hadis mengatakan dia tidak punya rida. Jadi dia ketemu majelis Nabi cuma pakai sarung, atasan tidak ada. Saking miskinnya. Hanya punya modal sarung, atasan enggak ada. Jadi zaman dahulu para sahabat miskin-miskin. Kemudian kata dia, ya Rasulullah saya punya izar, biar izar saya jadi mahar saya. Tidak ada izar, cuma satu-satu ini saya punya. Kata Rasulullah, apa faedahnya? Kalau dia pakai, kau nggak bisa pakai. Kalau kau pakai, dia nggak bisa pakai. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hal ma'aka syai' minal Qur'an, aku punya hafalan sesuatu. Dia bilang, ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah suruh ajarin Quran kepada wanita tersebut. Mau saya, izar adalah pakaian yang ma'ruf. Ya. Terkadang ada rida, terkadang nggak ada. Sebagian sahabat tidak punya rida, cuma izar doang. Saking miskinnya. Saya para fuqaha membuat bab tentang bagaimana sholat dengan satu kain, lembar kain saja. Itu kainnya cuma di bawah atau harus dilinting ke atas, diputar, menutup pundak. Karena mereka tidak punya pakaian kecuali satu. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan tentang yang pertama kali melewati sirat adalah orang-orang fuqara'ul muhajirin, ad-dunusu thiyaban, asy-syu'uthu ru'usan, la yankihunal mutana'imat. Kata Nabi SAW yang pertama kali melewati sirat adalah orang-orang muhajirin yang fakir, yang miskin. Ad-dunusu thiyaban, yang baju mereka kotor. Bukan mereka jorok, tapi enggak ada pakaian. Sehingga mereka terkadang pakai pakaian berhari-hari. Kemudian kena debu, apalagi mereka tidur di sofa di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi pakaian mereka kotor. Asy-syu'uthu ru'usan, rambut mereka penuh dengan debu. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang lembut-lembut, itu wanita orang kaya. Mereka ini yang pertama kali lewat sirat. Artinya izar adalah pakaian yang ma'ruf di kalangan Arab terdahulu. Terkadang ada rida, terkadang tidak ada rida. Ya. Jadi izar bagian bawah, rida bagian atas. Sehingga kalau orang pakai atas bawah, ya, yaitu rida dan izar. Ya. Kalau satu pasang namanya hullah, Tapi kita bacakan hadis-hadis tentang izar. Sifat izar, tentang bagaimana izarnya Nabi. Kita kalau sekarang sarung, orang pakai sarung masih dipakai sekarang ya. Tapi biasanya sarung di atasnya jubah ya. An Abi Burdah an abihi qala, dari Abu Burdah dari bapaknya itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan. Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan untuk kami sebuah kain mulabbadan. Ada yang mulabbadan itu kain yang tidak dijahit, itu kisah kain yang tidak dijahit. Mulabbadan ada yang mengatakan maknanya adalah muraqqa'at, yaitu kain yang ditempel-tempel, digabung-gabung Aisyah jahit. Potongan namanya muraqqa'at. Ada itu mengatakan mulabbadan, yaitu dijahit. Ada yang mengatakan mulabbadan yaitu kasar. Kainnya tengah kasar. Kasar, tidak halus ya. Wa izaran ghalidhan, dan juga sarung yang izar, sarung yang keras, yang kasar. Faqalat, kemudian Aisyah berkata radhiyallahu anha, qubida Rasulullah sallallahu fi hadaini. Rasulullah sallallahu meninggal dunia ketika ruhnya dicabut dalam dua pakaian ini. Itu pakaian yang Aisyah tetap jaga. Itu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu hidup sederhana ya. Sampai ketika dia meninggal pun di atas suatu kain yang murah. Kain yang murahan, bukan kain yang halus, bukan kain yang lembut, tetapi kain yang kasar. Kain yang kasar, bahkan kalau muraqqa'at tadi yang tempel-tempel, dan itu menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu di antara mukjizat Nabi adalah beliau komitmen dalam zuhudnya. Rasulullah tidak pernah tidak zuhud sekalipun dalam seumur hidupnya. Beliau selalu zuhud. Sejak jadi Nabi sampai meninggal dunia. Seandainya beliau bukan seorang Nabi, tentu sekali-sekali mungkin beliau berfoya-foya. Ya, tetapi Rasulullah sekalipun tidak pernah berfoya-foya. Beliau selalu zuhud ya.
Dan istri-istrinya juga harus zuhud bersama beliau. Makanya ketika istri-istrinya minta tambahan uang dapur, maka turun ayat menegur, disebut ayat takhir yang Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, wahai Nabi katakan pada istri-istrimu, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, ya, maka kemarilah aku akan kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. Cerai baik-baik, enggak apa-apa. Enggak. Jadi kalau tidak bisa sinkron dengan pola hidup Nabi, lifestyle-nya Nabi yang penuh dengan zuhud, tidak mampu, ya minggir. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu daral akhirah fa innallaha adal musinati minkun ajran azim. Namun jika kalian ingin Allah, ingin Rasulullah dan ingin akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Jadi Nabi zuhud, komit dalam zuhudnya, dan istri-istri beliau juga zuhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika istrinya minta uang tambahan sebagai pernah terjadi, maka Allah nyuruh pilih cerai, dapat kasih harta atau lanjut tapi dengan zuhud, dan mereka pilih hidup zuhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara keistimewaan istri Nabi, mereka bersama Nabi di surga, dan Ibnu Katsir menyebutkan ini melazimkan mereka derajatnya setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi punya derajat lebih tinggi lagi, tapi derajatnya sangat tinggi karena Nabi bersama mereka di surga. Tentunya suami istri akan bersamaan di tempat yang sama, dan Nabi memiliki ketinggian yang khusus, ya, yang tidak dicapai oleh yang lainnya, ya, yang disebut dengan wasilah. Jadi inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk dengan dakwah, dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu kepada, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya, keindahan dunia akan sirna, agar kami menguji mereka, memfitnah mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu yaitu di akhirat lebih baik dan lebih kekal, ya. Maka seorang yang hatinya terpenuhi dengan akhirat, bagi dia dunia perkara biasa. Dia bukan jadi kesibukannya beli ini, beli anu, beli ini, beli itu, enggak. Dia sibuknya akhirat, ya. Sibuknya akhirat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu perhatian dengan baju yang mewah dan penampilan yang mewah. Ya Rasulullah seadanya, ada baju bagus, ada baju biasa, ya. Kalaupun dia memakai baju bagus karena ada sunnah di situ untuk hari raya, untuk hari Jumat, untuk menyambut tamu, ya. Bukan karena dia senang-senang dengan dunia, tidak. Alaihi salatu wassalam, beliau hidup dengan sangat-sangat sederhana. Makanya ketika ada seorang wanita memberikan kasur yang baru, Rasulullah suruh kembalikan. Kata Rasulullah, seandainya aku ingin dunia, Allah akan jadikan gunung-gunung semua emas bagiku. Rasulullah suruh Aisyah mengembalikan kasur tersebut. Ini kalau kita yang dikasih, kita bilang rezeki anak soleh. Tapi Rasulullah kembalikan. Kenapa? Karena beliau memiliki derajat zuhud, dan beliau komitmen dalam zuhud. Bahkan zuhudnya Nabi adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi, pada dai, untuk tidak memamerkan kemewahan, tidak menyerukan manusia untuk bermewah-mewah. Kita tidak bisa zuhud seperti Nabi, tapi kita jangan ngajak orang untuk hidup mewah-mewah. Karena orang-orang imannya lemah, ya kita imannya lemah. Dengan kemewahan kita sangat mudah lupa dengan akhirat dan tersibukkan dengan kemewahan yang tiada henti-hentinya dan silih berganti. Maka seorang berusaha ingatkan manusia dengan zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu kita ini sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita lanjutkan. Anil Ash'as bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi. Seorang sahabat berkata, namanya Abdullah bin Ubaidullah bin Khalid Al-Muharibi. Dia berkata radhiyallahu anhu, tatkala aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba ada seorang di belakangku berkata, irfa izarak fa innahu atqa. Angkat sarungmu. Itu sarungnya ke bawah mata kaki. Ada orang tegur dari belakang, irfa izarak, angkat sarungmu, fa innahu atqa, karena sarung kalau diangkat semakin bertakwa. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang negur saya Rasulullah. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna ma hiya burdatun mulha. Ya Rasulullah, dia hanyalah burdan mulha, yaitu pakaian yang sederhana, ya.
bukan pakaian yang mewah ya. Bukan pakaian yang mewah, yaitu pakaian yang mukhattatun abyad wa aswad, yaitu ada warna putih dan hitam ya. Yaitu yang dia pakai bukanlah pakaian mewah ya. Sehingga dia tidak karena sombong, celananya sarungnya panjang itu tidak ada sombong sama sekali. Sebagaimana orang yang terkadang sombong dijulur-julurkan pakaiannya karena pakaiannya mewah, kemudian dia pamer, dia jalan sombong. Adapun beliau ini Al-Muharibi ini radhiyallahu anhu berkata, ya Rasul, saya pakaian biasa aja, bukan pakaian mewah. Kemudian kata Rasulullah SAW dengan jawaban yang indah, ama laka fiyya uswah, tidakkah aku jadi contoh bagimu? Itu tidak urusan mewah, kain mahal, kain murah. Tapi ikutilah aku kalau pakai sarung di atas mata kaki. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Aku lihat ternyata sarung beliau sampai di tengah betis beliau. Jadi Rasulullah tidak urusan sombong enggak sombong. Orang ini juga tidak niat sombong karena pakaian dia pakaian murahan, bukan pakaian mewah mahal-mahal. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak bilang macam-macam, Rasulullah bilang, tidakkah aku cukup jadi teladanmu? Jawaban yang sangat indah. Ini membuat kita berpikir lagi, kalau pakai sarung atau celana jangan di bawah mata kaki. Kita sedang mencontohi Nabi SAW dan dapat pahala. Urusan sombong enggak sombong, urusan hati. Rasulullah juga tidak tanya sebelumnya, kau sombong atau tidak? Kalau tidak sombong lanjutkan, kalau sombong angkat. Rasulullah tidak memperinci. Menunjukkan bahwasanya sarung di atas mata kaki adalah disunahkan. Ya. Disunahkan, mau tidak sombong pun tetap disunahkan. Apalagi kalau sombong itu tentu ditekankan lagi. Kalau pakai, oleh karenanya seorang berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, An Salamah bin Al-Aqwa qala radhiyallahu anhu qala kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya'taziru ila ansafi saqaihi. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan kalau pakai sarung sampai tengah betisnya. Wa qala, dan dia berkata, hakadha kanat izaru sahibi. Demikianlah dahulu sarung sahabatku, itu sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini hadis dhaif. Ya. Hadis berikutnya an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqi. Rasulullah sallallahu memegang otot betisku, au saqihi, atau memegang betisnya. Qala hadza maw'adhu al-izar. Ini tempatnya sarung di sini. Tempatnya sarung sini, itu di betis. Fa in abaita fa asfal. Kalau kau tidak mau di betis, turun lagi dikit. Fa an abaita fala haqqal izar fil ka'bain. Kalau bisa lagi, yang penting jangan kena mata kaki atau jangan melewati mata kaki. Ini paling bagus yaitu di atas mata kaki. Kalaupun harus turun maka tidak boleh di bawah mata kaki. Karena hadis yang lain ma'asfal minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki di neraka. Ya. Maka di sini Rasulullah sampai begitu semangat mengajarkan adab dalam memakai sarung sampai Rasulullah pegang betisnya, nih di sini tempatnya sarung. Maka seorang ketika berpakaian berusaha mengikuti Nabi SAW agar dia mendapatkan pahala dalam kesehariannya. Dalam kesehariannya. Nah, di sini kita perhatikan ini sunnah yang mungkin dahulu menjadi bahan ejekan. Ya, saya sering sampaikan dulu, orang kalau pakai celana atau sarung semata kaki diejek, dikatakan kebanjiran lah, dikatakan apa kayak Pak Tani kah, ya, dikatakan sawah, ya, Salafi Wahabi, ya, diejek-ejek biasa, diejek-ejek, ya. Padahal ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang menulis di antara ciri-ciri Khawarij adalah sarungnya di atas mata kaki. Subhanallah. Itu sunnah Nabi yang bilang. Kalau enggak sahabat semua Khawarij dong. Dia bilang ciri-ciri Khawarij yaitu sarung di atas mata kaki. Kemudian mereka mengejek orang yang izarnya di atas mata kaki. Karena yang melakukan orang Islam. Tapi kalau mungkin orang Barat, maka diikuti bukan diejek. Maka saya cerita dulu waktu di zaman-zaman orang pakai sarung diejek-ejek. Kebetulan saya waktu lagi ada kegiatan di Sydney, ada undangan di sana. Kemudian saya lihat di mall, waktu jalan di mall, mau beli sesuatu, banyak orang-orang bule celananya di atas mata kaki. Saya bilang, loh ini orang bule pada ngaji atau gimana? Enggak, tentunya mereka tidak ngaji. Tapi mereka waktu itu lagi ngetren celana di atas mata kaki. Di Indonesia belum waktu itu. Indonesia masih, kalau di atas mata kaki masih diejek. Beberapa tahun kemudian ngetren. Ternyata orang sekarang pakai celana di atas mata kaki. Sekarang nggak ada lagi yang bilang di atas mata kaki sawah. Nggak ada lagi. Dibilang kebanjiran.
Dibilang Pak Tani nggak ada lagi. Karena yang mencontohkan orang bule, orang kafir. Dan begitulah aneh ketika orang kafir yang mencontohkan pada ngikut. Tapi ketika kita bilang sunnah Nabi, dicela-cela, diejek-ejek. Tapi kalau yang bikin orang kafir, oh jadi suatu yang sempurna, suatu yang mulia, suatu yang tren. Akhirnya sekarang orang pada model celana di atas mata kaki. Itu dengan model tertentu, tapi di atas mata kaki, bukan menjulur di bawah mata kaki. Kita tentunya bukan karena model, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kita memakai sarung kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun terkait apa hukum memakai sarung atau celana di bawah mata kaki, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang disepakati kalau karena sombong semua sepakat. Kalau karena sombong maka semua sepakat hukumnya haram. Tapi kalau tidak sombong maka khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Jumhur ulama mengatakan kalau tidak sombong kemudian di bawah mata kaki makruh, tidak sampai haram. Dan sebagian ulama merajihkan bahwasanya meskipun tidak sombong tetap haram, tidak sombong meskipun haram. Karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, di antaranya Nabi SAW ketika menegur, Rasulullah SAW tidak pernah memperinci, kamu sombong atau tidak. Kalau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak. Ya. Menunjukkan Rasulullah tegur. Rasulullah tidak cerita sombong atau tidak sombong. Maka Rasulullah SAW tetap tegur dan suruh angkat. Dan Rasulullah, bahkan ketika sahabat mengatakan, saya bukan sombong, Rasulullah kain biasa aja. Kata Rasulullah SAW, amalaka fiyya uswah, tidakkah aku cukup jadi teladan bagimu? Angkat. Rasulullah atqa li rabbik, dengan mengangkat sarung di semata kaki lebih bertakwa kepada Rabbmu, lebih bertakwa kepada Allah. Berarti di semata kaki itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya isbal atau sarung atau celana di bawah mata kaki adalah hukumnya haram secara mutlak. Di antara juga oleh karenanya ketika Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, ketika Rasulullah bersabda apa yang di bawah mata kaki di neraka, maka dipahami oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, bagaimana kami para wanita? Kami para wanita, karena wanita tentu sarungnya, roknya di bawah mata. Ini menunjukkan umum bahwasanya hadis tersebut tidak terkait dengan izar. Lafal izar digunakan izar sarung karena itu baju mereka. Rasulullah mengatakan apa yang di bawah mata kaki neraka tidak harus izar. Buktinya Ummu Salamah yang pakai rok atau pakai jilbab juga memahami berlaku bagi mereka. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau untuk mereka tidak. Ya. Di sini menunjukkan Ummu Salamah memahami tidak ada kaitan dengan sombong atau tidak sombong. Justru wanita ketika memanjangkan roknya bukan karena sombong tapi karena justru untuk menutup auratnya. Maka Rasulullah mengatakan yurkhina shibran. Silakan panjangkan rok di bawah mata kaki sepanjang satu jengkal. Kemudian kata Ummu Salamah, "Idzan tankashifa aqdamuhunna." Kalau cuma satu jengkal di bawah mata kaki, itu kaki sedikit, kemudian jengkal ya panjang-panjang dikit, maka akan tersingkap kaki mereka karena angin kuat, lagi berjalan tersingkap. Mereka ingin lebih panjang lagi supaya tidak tersingkap. Rasulullah mengatakan, "Yurkhina dzira'an wa la yazidna 'ala dzalik." Silakan panjangkan satu zira', satu hasta di bawah mata kaki, mungkin 70 sentian. Jangan tambah lagi, ya. Tapi Rasulullah izinkan 70 cm di atas atau 60 cm di bawah mata kaki agar semakin tutup aurat mereka. Sehingga kaki mereka tidak terlihat. Dan Rasulullah beri keringanan kalau misalnya lewat di tanah terkena najis, maka kalau terkena pasir berikutnya maka dianggap bersih. Keringanan dianggap bersih. Maka ini semakin menguatkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melarang untuk di bawah mata kaki tidak ada kaitannya dengan sombong atau tidak sombong. Tentunya kalau karena sombong lebih parah lagi. Karena datang dalam hadis man jarra sauba khuyala, siapa yang pakai bajunya sampai lebih panjang di bawah mata kaki karena sombong maka masuk neraka jahanam. Tentunya kalau karena sombong semua sepakat. Adapun jika tidak sombong tetap aja disunahkan untuk diangkat dan yang benar tetap dilarang meskipun tidak separah kalau orang yang menjulurkan bajunya atau sarungnya laki-laki di bawah mata kaki karena sombong, tentu tidak sama, tetapi sama-sama tidak diperbolehkan. Ala kulli hal, ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada yang memakai celana di bawah mata kaki tidak karena sombong, ya tidak mengapa menurut sebagian ulama makruh, tapi kita boleh untuk menegur sebagaimana Nabi SAW menegur para sahabat tanpa bertanya-tanya kalian sombong atau tidak. Bahkan ketika sebagian sahabat mengatakan saya tidak sombong ya Rasulullah karena ini baju-baju biasa, sarung biasa bukan sarung mahal. Rasulullah mengatakan amalaka fiyya uswah, tidakkah aku adalah contoh bagi kalian? Yaitu ikuti Nabi. Ya, Nabi adalah orang yang jauh dari sombong dan tidak bakalan sombong. Toh
tetap di atas mata kaki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan, Rasulullah saya terkadang yastarkhi izari ahyanan. Terkadang izarku, sarungku turun terkadang. Karena kurusnya Abu Bakar. Ila anni ata'ahadu alaih. Kecuali aku cek-cek. Kalau saya lupa, sarungnya turun. Maka Rasulullah mengatakan, innaka la ta'fa'alu dzalika khuyala. Engkau melakukannya bukan karena sombong. Tapi Abu Bakar sudah divonis Nabi bukan karena sombong, dia tetap juga ngangkat sarungnya. Ya. Kalau dia terjuluh itu terkadang-kadang karena kurusnya. Jadi kita ikuti Nabi, ikuti sunnah para sahabat yang mereka jauh dari kesombongan, tapi mereka tetap tidak membiarkan sarung mereka atau celana mereka di bawah mata kaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain tentang tata cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.